Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah bil qabul wa tanmul wa ma'muran salih sya'ni zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa li ashabina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah. Wa alaniyatin ayyannallahu yanawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa ramtihanin bijahi sayyidi waladi arinan jami'atan likulli niyyatin jami'atan likulli niyyatin salihatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari yang ke-29 di bulan Rajab yang mulia, atau kita berada di penghujung bulan Rajab. Kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, bisa menggunakan waktu kita, mengisi umur kita untuk kembali hadir ke tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita, salat fardu dengan berjamaah, dan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Ta'ala, diampuni dosa kesalahan kita, dan semoga kita diberi tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali alhamdulillah ya, kita bisa hadir menuntut ilmu agama yang Nabi saat ujar Nabi, kita ini menuntut ilmu sekedar satu bab aja itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dan hadir ke majelis ilmu ini lebih afdal daripada puasa sunat, haji sunat, dan sembahyang sunat. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi bila ada orang pian, misalnya nih, Sidin ini ada kegiatan kajian rutin, lalu aku parai hari ini jadi kenapa puasa sunat, rugi ya lah, karena nuntut ilmu lebih utama daripada puasa sunat. Hadirin sekalian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf kita, masih pada bab tentang ridho. Arti ridho ini semalam kita kadang menyangkal dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkeyakinan apapun yang terjadi di alam ini itu merupakan takdir atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejadian nang nyaman-nyaman, nah itu kita ridho nyaman aja. Amun nyapang maksiat kayak apa, kita tetap ridho jualah. Sudah kita bahas minggu tadi, artinya tentang kemaksiatan. Nah, di hati kita ridho karena ini sudah keputusan dari Allah Ta'ala. Tetapi kita ada syariatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah Ta'ala menyuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Dan ketika kita sarik, ketika kita bermamai ini lawan anak kita misalnya, karena ia melakukan misalnya nang haram. Nah, di hati kita tetap ingat ini qada dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sariknya itu kalau sampai ke hati itu ada. Di mulut memang kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah, itu masalah maksiat, kita ridha di hati tapi tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sambungannya pulang.
Dan jika engkau bertanya, betapa aku ridho dengan bala, dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci. Nah, kayak apa sih misalnya ada orang bertakun dengan bala, arti bala itu sesuatu nang kita kada nyaman menerimanya, ridho jualah. Sedangkan kita ini kada nyaman bila kena ridho, bila kena bala gitu. Nah, kayak apa sih caranya nih? Ternyata tetap ridho dengan bala. Nah, niscaya aku jawab Jasidin dengan bahwasanya benci akan bala itu dengan tabiat, dan ridho dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Nah, kalau dari segi tabiatnya Jasidin, kita ini karena bala luka, rabah, garing. Nah, tabiatnya memang kada nyaman, kita benci, kita kada tuju, kita itu dari segi tabiatnya. Tetapi Jasidin, kita tetap ridha di hati ini keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan bala tadi pasti ada hikmahnya. Di antaranya pahala kita besar kalau kita sabar dengan bala tadi. Nah, sekali lagi dari segi tabiatnya kada nyaman pang kita benci, kita kada ketuju dapat balanya itu dari segi tabiatnya. Tapi kalau hati kita ridho aja, mungkin Allah Ta'ala hendak memberi pahala nang banyak lawan aku. Nah, karena bala itu pian macam-macam. Bisa jadi untuk kafaratus sayyi'ah, Tuhan hendak menghapus dosa kita, bisa. Atau bisa juga Allah Ta'ala menurunkan bala itu hendak raf'ud darajah, mengangkat derajat kita. Hendak dari segi ibadah kita nih ada banyak ibadah Tuhan, kada kau mangkat derajatnya, dikarenakan Tuhan bala kawa kita sabar, dengan sabar kita itulah Allah Ta'ala angkat derajat kita. Nah, jadi Jasidin dari segi hati kita tetap ridho, pasti ada kebaikan yang ini. Seperti ridho orang yang sakit dengan minum obat yang pahit, karena mengetahui akan bahwasanya obat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga sukacita ia dengan itu obat. Nah, orang ini garing, dijulungi oleh dokter, obatnya ini pahit. Nah, dari segi tabiatnya dituju kita nang pahit gitu. Nah, tetapi hati kita tahu bujur aja ini pahit, tapi menyembuhkan penyakitku. Nah, itu ridho ngarannya, ridho meskipun pahit. Bahkan terkadang membeli ia akan dia dengan harga yang mahal. Terkadang obat tadi larang nabusi, sudah larang ditukar, pahit pulang, tetap kita sanang, tetap kita hapun nukar. Kenapa? Pacangan menyembuhkan penyakitku. Dan mengupah ia akan dokter yang manikamnya dengan jarum. Kita hakun aja mau upah dokter nih nah. Padahalnya dicocok nyawan jarum kita. Sakit, berdarah mana ya? Tapi kita kada sarik lawan dokter. Bahkan terkadang berterima kasih, diberi duit pulang. Kenapa garang? Oh, kita tahu ini bujur aja sakit, tapi pacangan mengobati penyakitku. Nah, kayak itu jadi contoh ridha dengan bala. Dari segi tabiatnya ada tujuh mah kita pahit, sakit, luka, berdarah, tapi dari segi pasti ada kebaikannya. Nah, kayak itu contoh ridho meski kepada bala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah,
Dan setengah daripada sebab bagi ridho dengan qada itu, bahwa engkau i'tikadkan bahwasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan, dan menghendaki iakan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan yang demikian itu hikmah. Nah, jadi Jasidin nih, salah satu daripada kita itu supaya kawar ridha terus dengan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, Jasidin, kita yakini di hati bahwasanya setiap sesuatu itu ada hikmahnya, meskipun terkadang kita belum tahu apa hikmahnya. Dan bahwasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Artinya bila sudah ditetapkan Allah Ta'ala pasti ada kebaikannya. Dahulu mungkin pernah kita sudah ngisahkan kisah dari Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Ada seseorang pemuda nang bijaksana, suka berburu. Kebetulan raja ini katujuluan pemuda itu diulah jadi penasihat raja. Dan kebetulan juga raja ini sama hobinya berburu. Jadi rasok benar raja lawan pemuda ini tukang nasihati raja, hobi sama pada berburu. Suatu hari terlalu semangat si raja nih, entah napakah pisau nang landep pas kana nih jari kelingking, pagat jari kelingking raja. Sedih raja. Apa aja raja aku nih jadi raja nang cacat, kalingking pagat. Ujar si pemuda, sabar aja pian ridha. Jadi sudah keputusan Allah Ta'ala, pasti ada kebaikannya. Kebaikan nang apa aja raja jen jariku pagat. Nah, jadi pemuda kita ini kada tahu lagi qada Allah Ta'ala itu pasti yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Sarik raja madahkan jari, kalingking ku pagat ada kebaikannya jadi oleh raja, dihukum si pemuda tadi. Nah, pas dihukum, maka di bawah tanah apa jaranya pulang. Ujar raja, kayak Pak, masih hajakah memadahkan kalingking ku pagat ada kebaikannya? Inggih raja. Nah aja raja. Nah itu ikam diam di sini aja raja. Aku batakon lagi jaraja seting. Ikam pang diam di penjara ini ada kebaikannya juga. Inggih ada juga kebaikannya. Karena setiap bala pasti ada kebaikannya. Nah raja mau ikam menganggap ada kebaikannya di penjara ini, diam di sini aja raja. Tulak pulang raja berburu. Kali ini pas ditangkap oleh bubuhan kanibal. Nah, nang bisa makan manusia yang itu. Tunggu ikungan dimasaki bubuhannya. Pas kana giliran raja, melihat kalingking raja pagat. Nah, jebulnya kada kon memakan nang cacat ngini. Umar raja syukur jadi kalingkingku pagat. Jangannya kada pagat di sup bubuhannya aku raja. Dia dilapas, syukurnya langsung mendatangi pemuda tadi. Bujur ikam, jariku pagat ada hikmahnya. Jangannya kada pagat, sup bubuhan dayak daku. Ujar si pemuda, nah kayak itu juga ulun. Ulun dalam penjara ini ada juga kebaikannya. Kenapa? Jangannya ulun kada dalam penjara, ulun bakawan pian, ulun lah nang di sup bubuhannya juga. Nah, jadi ulun di penjara, ulun selamat juga. Nah, jadi pasti setiap bala ada hikmahnya. Dan bermula i'tikad yang tersebut mengeluarkan ia daripada hati, engkau akan menyangkal dengan apa, karena apa. Nah, artinya lalu kita ini kada lagi ma'iktirat Tuhan. Kenapa Tuhan kayak ini? Kenapa? Nah kada lagi nang kayak itu. Seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa alaihissalam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihissalam tatkala mengetahui ia akan hikmah menabuk Khidir alaihissalam akan perahu orang-orang miskin dan membunuh ia akan kanak-kanak dan mendirikan ia akan jidar yang hendak runtuh. Asalnya Nabi Musa ini ma'iktirat memprotes lawan gawe Nabi Khidir. Apa umpat di kapal orang sudah kada bayar, kapal pulang ditungkih. Sarik Nabi Musa,
Nah, kenapa? Kada tahu pang hikmahnya. Sekalinya di ujung sana ada perampok. Bila melihat kapal bagus ambil orang. Bila melihat kapal mukanya aja himpal, ada hakon orang. Hikmahnya. Nabi Khidir membunuh kekanakan sarik Nabi Musa. Kenapa? Kenapa jadi karenanya kada tahu hikmahnya. Sekalinya andainya ini ganal, kayaknya kafir inya. Munnya mati lagi halus lalu inya salamat. Kenapa membangunkan jidar dah hendak rabah? Beupah ada, sekalinya ada harta anak yatim yang terpendam di situ diselamatkan. Nah, jadi setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian diceritakan bahwa seorang nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Maka lalu seorang menunggang kuda dengan mata air itu, maka minum ia dan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 uang emas. Kemudian datang orang yang lain maka mengambil ia akan dia itu. Akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api, maka minum ia dan berbaring ia karena mengambil kesenangan. Nah, dan kembali orang yang menunggang kuda itu, maka tiada melihat ia akan kendinya, maka menangkap ia akan orang miskin itu, maka menuntut ia daripadanya akan kendinya dan menyiksa ia akan dia, maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya, maka membunuh ia akan dia. Nah, nih kisah yang semalam nih lah. Nih ada seorang nabi diam di atas bukit. Nah, jadi ada air terjun. Nah, melihat ke air terjun, ada seorang betunggang kuda. Betampungas minum di situ, membawa kendi 1000 uang emas isinya. Sakalnya kadang lagi nang bakudan itulak. Datang seorang pemuda minum situ tahagakan di BC 1000 uang emas. Bawanya tulak. Betul datang pulang orang tua orang miskin membawa kayu bakar. Nginum juga di situ baraba istirahat. Datang penunggang kuda, mana sini kendiku? Jenang tuha miskin dia tahu. Disiksa pasti dia tak ada tahu. Dibunuhnya oleh si penunggang kuda lah si miskin tadi. Nah, lalu si nabi ini maitihi seakan-akan nih protes lawan Tuhan, ada adil kisahnya. Nang Tuhan nang miskin dibunuh kada tahu apa-apanya. Si pemuda nang membawa duit tadi itu makam nyaman. Nah, lalu seakan-akan protes dengan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya Nabi itu, "Hai Tuhanku, apa ini? Yang mengambil kendi itu orang zalim yang lain dan engkau keraskan akan ini yang menzalim atas orang miskin itu hingga membunuh ia akan dia." Artinya kayak apa ini ya Allah? Kada adil kisahnya nih. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi tadi, berbimbang olehmu dengan ibadah engkau. Ikam ya Tuhan ibadah ikam aja sibuk, jangan mau urusi urusanku. Nah, maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahasia kerjaan Allah Ta'ala. Nah, lalu sini mengisahkan ya Tuhan bahwasanya orang miskin ini adalah ia dahulu membunuh akan bapak nama nunggang kuda itu. Jinang Tuhan nang miskin tadi dahulunya membunuh abahnya nang bakudang itu. Maka aku biarkan membalasnya. Jadi nyebak sembunuh abahnya bang. Nah, dan bahwasanya bapa bagi nang menunggang kuda itu adalah ia dahulu mengambil 1000 uang emas dari harta si pemuda nang mengambil tadi. Jadi tabulik hitungannya. Nah, jadi kita jangan protes, jangan maharungi urusanku, itu bahasa kitanya lah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ridho aja sudah kita, apapun yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala kita ridho, baik itu nang nyaman atau dari segi kemaksiatan, ridho kita di hati tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dengan bala dan musibah hati kita tetap ridho, mungkin ini pasti bahkan pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan tentang masalah ridho ini, silahkan. Bapak-bapaknya, kada ada, ibu-ibunya, kada ada juga ya lah.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu ridho dengan pekerjaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan qadanya, dan insya Allah bila orang nang ridho dengan qada Allah taala, insya Allah menjadi orang yang beruntung dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.